Terus, gimana? Tanya aku ngeri. Ya mati, mau gimana lagi? Kata Rohman bingung. Maksudnya gantung di mana? Di bangunan belakang rumahnya, kata Rohman. Aku terhenyak, tak menyangka Satrio gantung diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Suara Kala. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, juga subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan yang mau langsung membaca kisah ini bisa masuk ke akun Twitter @netrasandikala. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Ah, bohong, ucapku tak percaya. Beneran ya Allah, sahut Rohman jengkel. Aku dan Hasan langsung saling tatap. Kalau Rohman yang begundal itu sudah menyebut nama Tuhan, berarti dia tak sedang bercanda. Terus, gimana? Tanya aku ngeri. Ya mati, mau gimana lagi? Kata Rohman bingung. Maksudnya gantung di mana? Kataku jengkel. Di bangunan belakang rumahnya, kata Rohman. Aku terhenyak, tak menyangka Satrio gantung diri. Sekilas, aku menatap ke arah Hasan yang juga tampak kaget. Kenapa sih? Tanya Rohman bingung. Kamu saja yang cerita, kataku kepada Hasan. Hasan menceritakan semua yang kulihat tadi pagi. Begitu pula dengan Rohman. Dia merasa ada yang janggal dengan kematian Satrio. Ada yang tidak beres ini, ucap Rohman. Sudah, jangan bicara di sini, kata Hasan saat mendapati beberapa orang melintas di depan mereka. Ke rumahku saja, Bapak ke sawah kalau jam segini, kataku. Sesampainya di rumah kami langsung masuk ke dalam kamarku. Di sini bakal lebih leluasa untuk berbicara. Aku curiga deh sama Pak Kades. Jangan-jangan dia yang membunuh Satrio. Bocah kurang seperti dia memangnya bisa berpikir untuk gantung diri, kata Hasan. Jangan asal nuduh dong. Kalau benar pun kita bisa berbuat apa? Tanya Rohman. Ya bener kan? Kalau bukan bapaknya sendiri, terus siapa? Jangan mentang-mentang kepala desa yang rajin ke masjid, lantas tidak bisa berbuat nista, kata Hasan menimpali. Bener gak Jar? Tanya Hasan saat aku hanya diam. Ya aneh memang. Padahal Pak Kades sudah setuju untuk menikahkan Satrio. Lalu kenapa bocah itu malah gantung diri? Ucapku. Jujur saja, aku merasa bersalah. Andai aku tak mengompori Satria untuk menikah, mungkin kejadiannya tidak bakal seperti ini. Mungkin bapaknya berubah pikiran, kata Rohman. Aneh, kenapa dia harus Ucapanku terputus. Sesuatu melintas cepat di pikiranku. Bergegas aku bangkit, membuat sahabatku terlonjak saking kagetnya. Anjing, ngapain sih? Umpat Hasan. Wis, ayo cepat, kita ke rumah Pak Kades. Ucapku langsung melangkah keluar kamar. Sepanjang perjalanan aku benar-benar was-was. Berharap bapak belum sampai ke rumah Pak Kades. Kalaupun sudah, aku tak bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi jasad Satrio saat ini. Semoga ketakutanku tidak pernah terjadi. Jar, kenapa? Hei, tanya Rohman sambil mengimbangi langkah kakiku. Hari Sabtu, gantung diri, lupa? Tanyaku tanpa menoleh. Pak Sardi, ucap Rohman. Nah, aku melihat langsung jenazah Pak Sardi waktu sebelum dimandikan oleh bapakku. Ucapku yang kini mulai berjalan setengah berlari. Tapi buat apa kita ke sana? Bocah idiot itu juga sudah meninggal kok, kata Hasan. Wes toh, gak usah cangkeman rasa berisik, ayo.
Sudah toh, jangan banyak bicara. Ayo, kataku. Sesampainya di rumah Pak Kades, sudah banyak warga yang hadir. Aku celingukan mencari keberadaan bapakku. Pak, panggilku. Nah, kebetulan. Ayo, bantu bapak, kata bapak. Kali ini aku tak menolak. Rasa penasaranku begitu hebat. Walau ada ketakutan, tapi aku berharap kalau ini semua hanya sekedar asumsiku saja. Ngapain? Ayo bantuin, malah bengong. Ucapku kepada Rohman dan Hasan yang masih diam di tempatnya. Sudah, tidak usah teriak-teriak. Mas Hasan, Mas Rohman, ayo kalau mau bantuin, ucap bapak kalem. Begitulah bapak, selalu sopan dengan siapapun yang ia temui. Hal itu yang tak pernah diturunkan kepadaku. Tak bisa menolak, mereka tersenyum kecut dan mengekor di belakangku. Kami melewati sisi bangunan untuk bisa sampai ke bilik yang bakal digunakan untuk memandikan Satrio. Kupikir ini satu-satunya cara untuk menebus kesalahanku. Mungkin jika aku tak berbicara seperti itu, nyawa bocah ini masih bisa terselamatkan. Kami berempat sudah masuk dalam bilik. Tampak jenazah Satrio sudah dibaringkan di atas meja kayu. Sesaat, aku diam mengamati. Asem, kenapa kelaminnya masih berdiri? Kata Hasan cukup keras. Aku menyikut tulang rusuknya. Wajar, karena meninggalnya gantung diri. Nanti didoakan biar bisa melemas ya Le, kata bapak menjelaskan. Anjar, sini bantu bapak siapkan ini. Mas Hasan dan Mas Rohman, tolong buka kain penutup jenazah ya. Bapak ke depan sebentar, kata bapak. Terlihat Hasan dan Rohman ragu. Aku tahu ini pertama kalinya mereka berhadapan dengan jasad orang yang sudah meninggal. Anjar saja ya pak, saya belum terbiasa, ucap Hasan. Aku bergegas ke arah jenazah. Tanpa rasa ragu, kusibakkan kain itu. Ada semacam desiran di batinku manakala melihat wajah Satrio yang sudah membiru. Luka di bibir itu adalah perbuatan Pak Kades. Lalu aku hendak memeriksa alat kelamin Satrio. Kutelehkan kepala ke arah Rohman, memintanya untuk mengecek keadaan. Jagain, ucapku. What? Tanya Rohman. Wis ora usah cangkeman kamu itu. Sudah, tidak usah banyak bicara kamu. Setelah cukup aman, dengan cepat aku menyingkap kain yang masih menutupi bagian bawah Satrio. Seketika aku syok saat melihat bekas menghitam seperti luka bakar. Luka itu sama persis dengan luka yang ada di jenazah Pak Sardi. Wih, mayatnya masih nafsu. Lihat man, bocah ini beneran kebelet nikah, kata Hasan bodoh. Aku menjitak kepala Hasan keras. Bagaimana kalau ada yang mendengar ucapannya? Dasar goblok. Halah, mayatnya juga tidak bakal hidup lagi kok, kata Hasan cuek. Langsung aku menutup kembali kain itu. Tak kuasa melihat jenazah Satrio yang begitu mengenaskan. Setelah kami membantu bapak mengurus jenazah Satrio. Sementara itu, malam kembali datang. Anjar, ayo ikut pengajian ke Pak Kades, ajak bapak. Enggak pak, Anjar di rumah saja ya, kataku. Loh, Satrio itu kan temanmu dari kecil toh? Tidak mau mendoakan? Tanya bapak. Bukannya tidak mau mendoakan, namun rasanya badan ini begitu lelah dan mengantuk. Semalam saja aku baru tidur 2 jam. Ingin rasanya merebahkan tubuh di atas kasur. Toh di luar juga sedang hujan, membuatku semakin enggan untuk beranjak. Anjar di rumah saja ya pak. Badan rasanya tidak karuan. Tampak bapak menghela napas. Ya sudah istirahat, jangan kebanyakan minum tua kamu, ucap bapak berlalu pergi. Aku kembali merebahkan tubuh, mencoba untuk tidur, namun mataku tak kunjung terlelap. Justru bayang-bayang wajah Satrio selalu muncul di kepalaku.
Masih tak menyangka jika bocah itu sudah meninggal. Meski dia selalu kucemooh, selalu kusuruh-suruh, bahkan selalu mendapatkan perlakuan kasarku, akan tetapi bocah itu jugalah temanku. Satrio bodoh, geramku. Cing, umpatku saat listrik tiba-tiba saja padam. Bergegas aku bangun dari pembaringan, membiarkan mataku untuk beradaptasi dengan kegelapan. Aku mulai beranjak keluar kamar, mencari lilin yang selalu disediakan bapak di buffet ruang keluarga. Iyalah, mana toh? Tanyaku terus mencari benda putih itu. Anjar. Tubuhku mematung, tak berani menoleh ke belakang. Aku mengenali suara itu. Kugelengkan kepala, menepis perasaan takut. Tidak mungkin itu Satrio. Jelas aku ikut menguburkannya tadi siang. Kulanjutkan untuk mencari lilin. Akhirnya kutemukan satu dan segera menghidupkannya. Jres. Aku spontan melihat ke arah dapur saat mendengar suara langkah kaki di tempat itu. Pak, panggilku. Tidak ada sahutan. Perasaanku mulai tak karuan. Merasa ada yang tidak beres, kuputuskan untuk segera masuk ke dalam kamar. Ku buka pintu kamar. Ku angkat lilin setinggi dada untuk menerangi ruangan itu. Lega, kupikir aku bakal melihat setan Satrio di rumah ini. Namun, saat aku berbalik hendak menutup pintu, tubuhku membatu saat pendar cahaya lilin menerangi ruang keluarga. Jar, delete meneh aku rabi. Jar, sebentar lagi aku nikah. Aku mundur, tak percaya dengan apa yang kulihat. Tepat di hadapanku, sosok Satrio berdiri mengenakan pakaian beskap dengan leher miring terikat tali tambang. Anjar, tolong, kuburku. Ucapnya lirih namun terdengar jelas di telingaku. Anjar, tolong, kuburku. Ucap Satrio semakin keras. Aku tersentak, langsung menutup pintu kamar dengan kerasnya. Satrio anjing, sudah mati masih saja mengganggu, kataku ketakutan. Bek, terdengar suara benda jatuh cukup keras dari ruang tengah. Srek. Ada sesuatu yang berjalan dari ruang tengah. Dok, 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 dok. Aku mundur, menjauh dari pintu. Sial, kenapa malah seperti ini? Sat, moleho, di ngapura, wis gawe awakmu cilaka. Sat, pulang, maaf sudah membuatmu cilaka, ucapku ketakutan. Hening, tak ada suara apapun. Kutaruh lilin di atas meja. Aku mencoba mengintip dari celah pintu. Jika sosok itu sudah pergi, aku berniat untuk keluar dari rumah ini. Kini posisiku sudah jongkok. Sedikit merasa lega, aku tak mendapati apapun dari celah itu selain kegelapan. Hingga saat aku menoleh ke arah kolong tempat tidur, aku menjerit sejadinya. Wajah Satrio menatapku dengan tatapan hampa. Kuburku, tolong, ucapnya lirih. Astagfirullah. Jeritku langsung berlari keluar kamar. Aku tak peduli dengan kondisi hujan lebat. Terus saja aku berlari tak tentu arah. Hingga aku melihat ada seorang berjalan di depanku menggunakan payung. Mas! Teriakku. Sosok itu tak menoleh. Ia terus berjalan menembus hujan. Mas! Panggilku terus mencoba untuk meminta tolong. Hingga saat aku berada tepat di belakangnya. Mas, tolong, kataku. Laki-laki itu menoleh perlahan. Namun yang tidak kusangka, kepala laki-laki itu benar-benar berputar ke belakang. Tolong Jar, kuburku, ucap Satrio lirih. Aku semakin ketakutan. Kenapa Satrio sialan itu menghantuiku? Apa salahku sampai membuat rohnya tidak tenang seperti ini? Aku berlari tak tentu arah.
Terus saja kepalaku menoleh ke belakang, takut Satrio ada di belakangku. Bruk! Aku terpelanting sampai jatuh ke tanah. Aduh! Kata Hasan yang juga terjatuh di tanah. Jar, tolong, Satrio, Satrio! Aku tak menjawab, melainkan menatap Hasan waspada. Malah bengong, ucap Hasan dengan kepala terus menoleh ke belakang. Tampak dia juga basah kuyup kehujanan. Aku yakin pasti terjadi sesuatu dengannya. Kenapa sih? Kok pucat gitu? Lagian ngapain malah hujan-hujan? Tanyaku penasaran. Seolah tersadar, Hasan langsung berdiri. Aku lihat Satrio di rumah, kata Hasan. Aku melongo. Kenapa bisa seperti ini? Terus? Tanyaku. Lantas Hasan menceritakan apa yang ia alami. Sama sepertiku. Namun bedanya, Satrio mengatakan hendak membunuhnya. Aku bakal mati yo, tanya Hasan. Aku menggeleng, tidak bisa mengucapkan sesuatu. Aku masih takut jika tiba-tiba saja Satrio muncul kembali. Wis, ayo, ucapku meminta sambil menarik tangan Hasan. Jangan ke rumahku, ke rumahmu saja, ucap Hasan saat aku menggiringnya pulang ke rumah. Ke rumahmu sajalah, ada aku kok, sahutku. Aku pun tak mau pulang ke rumah saat ini. Tampak Hasan berpikir, namun tanpa banyak bicara, ia langsung melangkah menuju rumahnya.